Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Herlinwita Hawurubun, NPM 2018-84-20-3008. Saya mahasiswa semester 5 dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Musamus Merauke. Saya akan mempresentasikan tugas-tugas telah kurikulum Fisika 2 sekaligus sebagai ujian akhir semester. Tugas yang pertama yang saya bahas yaitu analisis media pembelajaran. Ada 4 jenis media pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama, modul. Modul menurut Sofwan Amri dalam buku Konstruksi Pengembangan Pembelajaran mengatakan bahwa modul adalah suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan peserta didik disertai dengan pedoman penggunanya untuk para guru. Modul adalah alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi yang bertujuan agar peserta didik dapat belajar mandiri atau dengan bimbingan guru dalam kegiatan belajar mengajar, dan cara untuk mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu LKS atau lembar kerja siswa. LKS biasanya berupa petunjuk langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapainya. Menurut pengertian di atas, maka lembar kerja siswa berwujud lembaran berisi tugas-tugas guru kepada siswa yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, atau dapat dikatakan juga bahwa lembar kerja siswa adalah panduan kerja siswa untuk mempermudah siswa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian jenis media pembelajaran yang ketiga yaitu PowerPoint. Microsoft PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft PowerPoint adalah software untuk pembuatan presentasi. Jika Microsoft Word digunakan untuk mengolah kata dan Microsoft Excel untuk mengolah angka, maka PowerPoint digunakan untuk mempresentasikan hasil akhirnya. Pada setiap halaman presentasi atau slide dapat disisipkan komponen-komponen multimedia yang meliputi teks, gambar, grafik, foto, suara, film, atau video. Kemudian jenis media pembelajaran yang keempat yaitu simulasi PET. PET merupakan simulasi interaktif fenomena-fenomena fisik berbasis riset yang diberikan secara gratis. PET adalah simulasi ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu kebumian, dan matematika. PET atau Physics Education Technology ialah sebuah situs yang menyediakan simulasi pembelajaran fisika dan kimia yang gratis untuk di-download untuk kepentingan pengajaran di kelas atau dapat digunakan untuk kepentingan belajar individu. Kemudian tugas yang berikut yaitu pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran ada 2 contoh yaitu LKS dan PowerPoint yang saya buat. Dalam LKS terdapat tujuan. Tujuannya itu siswa dapat membedakan perbedaan kalor secara konduksi dan konveksi. Kemudian ada alat dan bahan. Ada langkah percobaan. Langkah percobaan di sini ada 2 eksperimen yang dilakukan. Kemudian ada hasil pengamatan, ada pertanyaan dan kesimpulan. Kemudian pengembangan media pembelajaran yang kedua yaitu PowerPoint.
Materi yang saya gunakan dalam PowerPoint ini yaitu kalor. Di dalam kalor ada pengertiannya, kemudian ada perpindahan kalor, kemudian ada perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian tugas yang berikut yaitu penilaian proses hasil belajar. Yang pertama, analisis penilaian proses berdasarkan SNP tahun 2016. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tersebut, yang dimaksud dengan standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu analisis penilaian hasil belajar fisika berdasarkan SNP tahun 2016. Analisis penilaian hasil belajar adalah penjabaran rencana penilaian. Analisis penilaian hasil belajar memerlukan pemahaman pendidik terkait standar penilaian dan panduan penilaian hasil belajar. Analisis penilaian hasil belajar menghasilkan rencana penilaian yang sesuai dengan SKL, KI, KD, indikator pencapaian kompetensi maupun materi pembelajaran. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 adalah regulasi pemerintah tentang standar penilaian pendidikan yang menetapkan kriteria penilaian, tujuan penilaian manfaat, penilaian prinsip, penilaian mekanisme, penilaian prosedur, penilaian dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sebagai regulasi yang menstandarkan penilaian hasil belajar, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 juga mengamalkan agar pendidikan melakukan analisis penilaian hasil belajar. Kemudian yang ketiga yaitu analisis penilaian proses dan hasil belajar fisika. Dalam tabel ini terdapat kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu mendefinisikan peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian ada indikator. Yang pertama, mendefinisikan perpindahan kalor secara konveksi. Indikator ini mempunyai soal, yaitu peristiwa perpindahan kalor yang sering dikaitkan dengan fluida yang mengalir adalah peristiwa kalor secara A. Konveksi, B. Konduksi, C. Radiasi, D. Pancaran hantaran. Kemudian bentuk soal yaitu pilihan ganda. Kemudian untuk indikator yang kedua yaitu menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi. Soalnya aluminium sering digunakan sebagai bahan untuk membuat panci karena titik-titik. Ini bentuk soalnya yaitu esai. Kemudian yang berikut pedoman penskoran. Yang pertama untuk soal yang pertama, jawabannya perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida disebut konveksi dengan skor 1. Kemudian jawaban yang kedua yaitu tahan karat meski terkena air, dapat menghantar panas, ringan dan mudah ditempah menjadi berbagai bentuk. Soal nomor 2 mempunyai skor 4. Lanjut dengan tugas yang berikutnya, penjelasan tentang analisis penilaian proses berdasarkan SNP tahun 2016 masih sama dengan tugas yang sebelumnya. Kemudian yang berikut yaitu instrumen penilaian. Dalam instrumen penilaian ini ada satuan pendidikan, SMA, mata pelajaran fisika,
kelas 1 semester kelas 11 semester genap, materi perpindahan kalor. Metode dan bentuk instrumen, metodenya sikap, percobaan, tes tertulis, bentuk instrumennya lembar pengamatan sikap, LKS, pilihan ganda. A. Lembar pengamatan sikap. Dalam tabel ini ada aspek yang dinilai. Yang pertama, rasa ingin tahu. Yang kedua, ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan percobaan. Yang ketiga, ketekunan dan tanggung jawab dalam belajar baik secara individu maupun berkelompok. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi pada saat belajar. Kemudian yang berikut rubrik penilaian perilaku. Aspek yang dinilai menunjukkan rasa ingin tahu. Rubriknya 3 menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, antusias, aktif dalam kegiatan kelompok. Rubrik yang kedua menunjukkan rasa ingin tahu namun tidak terlalu antusias dan baru terlibat aktif dalam kegiatan kelompok ketika disuruh. Dan yang satu tidak menunjukkan antusias dalam pengamatan, sulit terlibat aktif dalam kegiatan kelompok walaupun telah didorong untuk terlibat. Kemudian aspek yang dinilai yang kedua yaitu ketelitian dan kehati-hatian. Rubriknya yaitu 3 mengamati hasil percobaan sesuai prosedur, hati-hati dalam melakukan percobaan. Yang kedua, mengamati hasil percobaan sesuai prosedur, kurang hati-hati dalam melakukan percobaan. Dan 1, mengamati hasil percobaan sesuai prosedur, sangat kurang hati-hati dalam melakukan percobaan. Kemudian aspek yang dinilai yang ketiga yaitu ketekunan dan tanggung jawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun kelompok. Rubriknya 3 tekun dalam menyelesaikan tugas dengan hasil terbaik yang bisa dilakukan berupa tepat waktu. Kemudian yang kedua, berupaya tepat waktu dalam menyelesaikan tugas namun belum menunjukkan upaya terbaiknya. 1, tidak berupaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan tugasnya tidak selesai. Kemudian aspek penilaian terakhir yaitu berkomunikasi. Kemudian ada instrumen penilaian afektif. Ada dalam tabel keterampilan yang dinilai yaitu mengutarakan pendapat, menjawab pertanyaan dengan benar, menyikapi pendapat orang lain, kerjasama kelompok, menyimpulkan hasil percobaan. Kemudian ini adalah rubrik penilaiannya. Mengutarakan pendapat, rubrik yang pertama tidak berpendapat sama sekali. Yang kedua, mencoba mengutarakan pendapat tetapi belum mendapat kesempatan. Yang ketiga, mengutarakan pendapat tidak begitu jelas. Keempat, mengutarakan pendapat dengan baik dan jelas. Kemudian yang B, poin B, menjawab pertanyaan dengan benar. 1, tidak menjawab sama sekali. Yang kedua, sudah menjawab tetapi salah dan mengikuti aturan. Yang ketiga, sudah menjawab hampir benar atau kurang tepat dan mengikuti aturan. Dan yang keempat, menjawab dengan benar dan jelas serta mengikuti aturan. Kemudian selanjutnya ada menyikapi pendapat orang lain dengan rubriknya. Yang berikut kerjasama kelompok dengan rubriknya juga ada, menyimpulkan hasil diskusi juga ada. Kemudian yang berikut untuk penilaian instrumen yang berikut yaitu penilaian psikomotorik. Dalam tabelnya yang dinilai yaitu persiapan alat untuk percobaan, merangkai alat, melakukan percobaan, mengamati percobaan, merapikan peralatan percobaan. Ada juga rubrik penilaian dari instrumen penilaian psikomotorik. Kemudian
Yang berikut yaitu instrumen penilaian kognitif. Metode kegiatan yaitu tes tertulis. Pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah suatu tes yang menyediakan 3-5 jawaban atau pilihan, tetapi hanya satu yang paling benar atau paling baik daripada pilihan yang lain. Soal dapat berbentuk pertanyaan, kalimat tidak sempurna, dan kalimat perintah. Peserta tes hanya memilih di antara jawaban yang disediakan menurut para ahli tes ini yang paling baik dalam mengukur berbagai macam tujuan pengajaran. Dalam tabel ini ada kompetensi dasar, ada indikator, ada soal dan bentuk soal. Bentuk soalnya pilihan ganda dan esai. Kemudian ada pedoman penskoran. Jawaban untuk nomor 1 yaitu perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida disebut konveksi dengan skor 1. Kemudian jawaban untuk soal yang nomor 2, tahan karat meski terkena air, dapat menghantar panas, ringan dan mudah ditempa menjadi berbagai bentuk, mempunyai skor 4. Sekian dari presentasi saya. Selamat pagi, Shalom.